Semangat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Haryanto, di dalam renungan pagi ini, Selasa tanggal 9 Juni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera terus tinggal di dalam hati kita, sehingga kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersekutu dengan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, leluhur Israel. Engkau juga Allah dan Tuhan serta Juru Selamat dan Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menguduskan kami, agar kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup hari ini, untuk menceritakan tentang karya-karya Tuhan hari ini. Roh Kudus kiranya Kau menguasai hamba-Mu ini dan semua orang yang melihat video ini. Kiranya Roh-Mu yang menuntun kami sehingga kami dapat mengerti. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini berbicara tentang sempurna, kesempurnaan. Saya yakin bahwa siapapun di antara saudara pasti membutuhkan kesempurnaan, mencari yang sempurna. Ada lagu yang indah tentang sempurna. Kasih yang sempurna telah Kau beri padaku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Allahku, Bapa yang kekal. Dan seterusnya saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang sempurna itu datangnya dari Bapa. Dan Bapa telah memberikannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bacaan leksionari kita menceritakan dan mengatakan bahwa Tuhan meminta saudara-saudara dan saya adalah sempurna. Saya yakin itu sangat beralasan. Kalau saudara di dalam hidup kita mencari yang sempurna, apalagi Bapa. Tuhan berfirman, Aku telah berfirman kepadamu, kasihilah sesamamu. Tetapi dunia mengatakan, bencilah musuhmu. Kasih menjadi patokan, menjadi standar bagi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa menjadi standar? Bahkan kasih itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Kalau dunia mengajarkan tentang kebencian, banyak orang benci. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang sempurna adalah mengasihi orang yang membenci, bahkan berdoa kepada orang yang membenci dan menganiaya kamu. Untuk menjadi sempurna,
kita diminta untuk mengasihi orang yang membenci kita. Sama halnya kalau saudara mencari apapun, membeli apapun, entah benda, entah buah, pasti mencari yang sempurna, yang baik, bukan yang gak baik. Apalagi Allah. Dia meminta hidup saudara-saudara dan saya itu lebih baik daripada orang-orang. Kalau orang-orang membenci, kita tidak boleh membenci mereka. Tetapi kita diminta untuk mendoakan mereka. Bahkan yang menganiaya kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu. Dia tidak hanya omdo, tidak hanya omong doang. Tetapi Tuhan Yesus juga melakukannya. Ketika dia disalib, ketika dia aniaya, di atas salib dia mendoakan, ya Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan itu ditiru oleh Stefanus ketika Stefanus menyatakan kebenaran dan orang-orang membenci dia, melempari dia dengan batu sampai dia mati. Sebelum rohnya pergi, Stefanus berdoa, meniru apa yang diajarkan Yesus. Ya Bapa ampuni, jangan tanggungkan darah ini kepada orang-orang itu. Nah kalau Stefanus yang pengikut Yesus bisa melakukan, itu berarti saudara dan saya juga bisa melakukannya. Hanya tergantung niatnya. Apakah saudara dan saya mau atau enggak? Kalau memang kita percaya kepada dia. Kalau Stefanus bisa, maka saudara dan saya pun juga harus bisa. Ini persoalannya adalah di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara untuk sempurna yaitu dengan menaati firman-Nya. Sama seperti Yesus menaati Bapaknya, maka dia sempurna. Dia mengubah yang buruk menjadi baik, mati menjadi hidup. Dan itu dilakukan juga, diterima oleh banyak orang yang mengasihi dia. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi sempurna kita diminta untuk menaati, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa kita harus menaatinya? Oleh karena Allah menghendaki, meminta saudara dan saya sempurna. Karena tanpa kesempurnaan kita tidak bisa menerima dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan meminta yang lebih baik lagi. Kalau di atas rata-rata, kalau orang hidup dengan cara dunia, membenci dengan membenci, bahkan kalau orang dunia juga bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, itu berarti kita sama. Kalau kita sama dengan dunia, padahal kita bukan berasal dari dunia, maka Tuhan tidak berkenan. Kalau orang mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang lain? Maka dalam hal ini Tuhan Yesus menghendaki kita harus sempurna. Kalau orang mengasihi dunia, tetapi kita diminta untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, dan mendoakan mereka. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini Selasa tanggal 9 Juni, satu hari ini penuh kita nyatakan untuk hidup di dalam kesempurnaan Tuhan. Walaupun sesulit apapun, sebenarnya tidak ada yang sulit saudara, hanya hati kita, hanya kesadaran kita, hanya kesiapan kita. Hati kita harus kudus, harus suci, harus bersih. Sama seperti ketika Tuhan Yesus melakukan dan menaati firman-Nya itu bersih, sehingga dia tidak terbeban ketika menaati perintah Bapaknya. Demikian juga Stefanus tanpa beban. Dia ketika mati tanpa beban. Karena kesempurnaan di
di dalam ketaatan kepada Tuhan itulah yang dilakukannya. Karena itu mari saudara kita bisa melakukannya kalau Tuhan ada di pihak kita. Kita sendiri tidak bisa sempurna. Yang bisa menyempurnakan adalah Tuhan melalui ketaatan kita. Dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, Sang Parakletos, kita akan bisa melakukannya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya menaungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Dengan kuasa-Nya, dengan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kita bisa sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin.